Halo anak-anak Indonesia, salam sehat dan semangat dari saya. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang teks hikayat untuk kelas 10 SMA dan SMK mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, mengidentifikasi karakteristik hikayat, mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat, mengidentifikasi karakteristik bahasa dalam hikayat. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu hikayat. Nah, sudah pernah belum ya kalian mendengar kata hikayat sebelumnya? Nah, hikayat itu apa ya? Hikayat adalah salah satu bentuk prosa lama berbahasa Melayu klasik yang menceritakan tentang orang-orang ternama, keluarga kerajaan, dengan segala kesaktian tokoh. Karakteristik atau ciri-ciri dari hikayat, mari kita perhatikan bersama. Yang pertama, istana sentris. Istana sentris maksudnya cerita hikayat biasanya memiliki latar tempat di istana atau di sekitar istana. Para tokohnya juga merupakan orang-orang kerajaan, misalnya seorang raja, ratu, pangeran, atau putri raja. Yang kedua, menggunakan kata arkais. Maksudnya, kata arkais adalah kata-kata kuno yang sudah jarang bahkan tidak digunakan lagi pada masa kini. Contohnya, maligai yang artinya tempat kediaman raja atau putri-putri raja dalam istana, anggara yang artinya buas atau liar, ahkam yang artinya hukum atau undang-undang, dan hatta yang artinya lalu, setelah itu, maka. Nah, yang ketiga, karakteristik dari hikayat adalah kemustahilan atau pralogis. Kemustahilan tidak dapat diterima oleh akal dan nalar. Dalam teks hikayat banyak ditemukan hal-hal yang tidak logis. Artinya dalam dunia nyata tidak mungkin terjadi. Contohnya, yang pertama, seorang putri yang bisa berubah menjadi bunga. Yang kedua, bayi yang lahir dengan pedang dan panah. Nah, yang keempat adalah kesaktian. Pada hikayat, para tokoh atau pelaku cerita biasanya memiliki kesaktian-kesaktian luar biasa. Misalnya, tokoh memiliki kesaktian dapat mengalahkan raksasa, dapat menghilang, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima adalah anonim. Cerita rakyat termasuk hikayat biasanya diceritakan secara lisan dan turun-temurun, sehingga tidak diketahui siapa pengarangnya, atau biasa disebut dengan anonim. Nah, kita sekarang mempelajari tentang nilai-nilai dalam hikayat. Nilai dalam hikayat merupakan sesuatu yang berharga yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai hikayat terkandung dalam karakter tokoh, perilaku, dan urutan peristiwa dalam cerita. Berikut ini adalah beberapa nilai yang terkandung dalam hikayat. Yang pertama adalah nilai ketuhanan atau religius, yaitu nilai yang berhubungan dengan Tuhan dan agama tertentu. Yang kedua, nilai moral, yang berarti nilai yang berkaitan dengan perilaku baik buruknya manusia, budi pekerti, dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga, nilai sosial, merupakan nilai yang berkenaan dengan hubungan antara sesama manusia. Yang keempat adalah nilai kebudayaan, merupakan nilai yang terdapat dalam adat atau kebiasaan masyarakat tertentu di suatu daerah. Yang kelima, nilai edukasi berkaitan dengan nilai yang berkenaan dengan pendidikan manusia. Nah, kemudian kita akan melihat karakteristik bahasa hikayat. Apa saja? Yang pertama, banyak menggunakan kata-kata arkais. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahasa arkais adalah bahasa Melayu kuno yang sudah sangat jarang, bahkan sudah tidak digunakan lagi saat ini. Contohnya kata titah, akam, maligai, buluh, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya, banyak menggunakan konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Konjungsi urutan waktu yang digunakan adalah konjungsi yang sudah lawas.
Konjungsi tersebut biasanya digunakan pada awal kalimat. Misalnya alkisah, sebermula, sah dan, hatta, dan tersebutlah, maka. Nah, yang ketiga adalah penggunaan gaya bahasa atau majas. Penggunaan gaya bahasa atau majas pada hikayat bertujuan agar cerita yang disajikan lebih menarik. Majas yang biasa digunakan di dalam teks hikayat antara lain A. Majas antonomasia, yang artinya majas yang menyebut seseorang dengan ciri khas yang dimiliki seseorang. Pada umumnya menggunakan kata sandang si dan sang. Misalnya si pintar, si lincah, si cantik, sang bintang, sang juara, sang pangeran, sang raja. Selain menggunakan kata si dan sang, antonomasia juga digunakan sebagai pengganti untuk nama atau gelar seseorang. Contoh Yang Mulia Ratu, Baginda Raja. Yang bagian B, majas simile. Simile yaitu gaya bahasa yang menggunakan kata penghubung dengan tujuan untuk membandingkan dua hal. Biasanya menggunakan kata penghubung bagaikan, umpama, seperti, ibarat. Nah, ini adalah kata penghubung atau konjungsi yang biasa digunakan ya pada hikayat. Jadi dia berupa majas simile. Yang bagian C adalah majas metafora. Metafora adalah gaya bahasa yang melukiskan persamaan sifat dengan makna kias. Contohnya lapang dada, anak emas, dan lain sebagainya. Nah, apa saja ya contoh-contoh hikayat? Nanti bisa kalian lihat dari berbagai sumber. Saya hanya menyantumkan judul-judulnya saja. Yang pertama adalah Hikayat Hang Tuah, yang kedua adalah Hikayat Bayan Budiman, Hikayat Malindeman, Hikayat Bunga Kemuning, Hikayat Bayan Budiman, dan Hikayat Putri Hijau. Nah, kamu bisa melihat contoh-contoh hikayat ini ceritanya dalam berbagai sumber. Demikian penjelasan dari saya tentang teks hikayat. Kiranya penjelasan ini bisa menambah wawasanmu dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Suka dibilang